video tadi, kita dapat melihat keadaan dunia, bumi kita benar-benar tidak baik-baik saja. Perlu adanya kepekaan dan respons dari masyarakat di seluruh dunia, organisasi-organisasi terkait, ke pemerintahan untuk bersama-sama menanggapi, membahas, dan menanggulangi permasalahan pemanasan global. Yang mana bahwa dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari pemanasan global ini sangat merugikan makhluk hidup, lingkungan, dan bumi. Baik itu dari bentuk mikro maupun makro, dampak yang dihasilkan untuk masa sekarang maupun masa yang berkelanjutan. Dan hal ini pun juga sejalur dengan penelitian yang dilakukan oleh para saintis-saintis di seluruh dunia. Jadi, kami di sini, Ikatan Pelajar Peduli Lingkungan, akan bersama-sama membahas permasalahan pemanasan global ini. Yang mana diskusi ini dilakukan secara online karena negara kita, Indonesia, dan beberapa negara di seluruh dunia sedang menghadapi permasalahan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melaksanakan aktivitas dari rumah. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, tetap berada di rumah, stay safe, dan jaga kesehatan. Oke, di sini sudah ada Bang Juardi Kesuma, lalu Mbak Amelia Purnama, Hai Mbak Salwa. ada Mbak Mutiara, Mbak Rita, dan Mbak Belva. Saya sendiri Syarifah Salwa, Mbak Salwa. Oke, di sini kami akan bahas permasalahan mengenai pemanasan global atau global warming. Pertama, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Bang Juardi. Oke, Bang, di sini ya, di lapangan nih, misalkan di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti apa sih sebenarnya pemanasan global itu. Gimana nih pendapat Bang Jordi, atau apakah Bang Jordi bisa memberikan pengertian mengenai pemanasan global? Pemanasan global adalah fenomena perubahan iklim drastis akibat kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, darat, bumi. Yang mana kenaikan suhu seperti laporan NASA menyebutkan bahwa suhu bumi saat ini sudah melonjak 7%, lebih panas dibandingkan 5.000 tahun silam. NASA juga memprediksi bumi memanas hingga 6 derajat Celcius pada abad-abad berikutnya. Oh, prediksinya benar-benar menakutkan ya. Sangat merugikan kita, manusia, makhluk hidup, lingkungan, dan juga bumi jika tidak segera ditanggulangi. Oke, sekarang ke Mbak Belva nih. Biasanya ya, Mbak, suatu masalah itu kan akan timbul dikarenakan penyebab-penyebab dari masalah tersebut. Nah, begitu juga dengan permasalahan global warming ini. Apa sih penyebab-penyebab dari pemanasan global ini? Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya efek rumah kaca atau greenhouse effect, di mana peningkatan efek rumah kaca ini diakibatkan oleh beberapa aktivitas-aktivitas manusia, salah satunya di sektor transportasi dan industri. Oke, tadi ada yang menarik nih mengenai efek rumah kaca atau greenhouse effect ya, yang mana merupakan penyebab dari pemanasan global. Nah, gimana sih mekanisme atau proses pembentukan gas rumah kaca itu sendiri? Jadi, proses terjadinya efek rumah kaca yang pertama, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dikembalikan ke luar angkasa. Lalu, sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghantarkan bumi. Kemudian, panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan dengan dibakar, juga meningkatkan gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Akhirnya, menyebabkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Oke, sekarang kita beralih ke Bang Juardi lagi. Gimana nih? Biasanya kan
ada permasalahan yang diperbincangkan. Nah, biasanya ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh saintis-saintis terpercaya di seluruh dunia. Kira-kira ada bukti ilmiah apa mengenai pemanasan global ini? Oke Bang, bisa dijelaskan. Gejala pemanasan global. Bukti ilmiah. Gejala pemanasan global dibuktikan oleh berbagai macam data-data eksperimen oleh para ilmuwan sebagai berikut. 1. Data pengukuran es polar yang diambil dari seluruh daerah Glacier. 2. Data pengukuran kadar CO2 di atmosfer. 3. Data analisis suhu rata-rata bumi per satuan waktu. 4. Data adanya perubahan spesies dengan habitatnya. Oke, sekarang kita ke Mbak Rita Melinda. Gini ya Mbak, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi bahwa beberapa negara di seluruh dunia termasuk negara Indonesia tengah menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang mana ini mengharuskan negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini seperti kebijakan karantina mandiri di rumah, ada kebijakan lockdown, terus ada kebijakan PSBB. Gimana nih dengan kebijakan-kebijakan tersebut? Apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap keadaan lingkungan? Apakah kebijakan tersebut dapat mempengaruhi atau mengurangi pemanasan global di negara kita dan negara-negara di seluruh dunia? Oke, jadi dampak positif COVID-19 yang pertama adalah polusi menurun. Karena sebagian besar negara meminta masyarakatnya untuk tetap diam di rumah dan melakukan segala aktivitasnya di rumah. Yang kedua, lapisan ozon mulai membaik. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya penggunaan zat-zat kimia seperti klorofluorokarbon atau CFC secara global. Terlebih lagi, tak ada kegiatan aktivitas industri selama pandemi COVID-19. Baik, sekarang kita beralih ke Mbak Amelia Purnama. Oke Mbak Amel, seperti yang dikatakan oleh Mbak Belva sebelumnya ya, bahwa penyebab dari pemanasan global itu dari sektor transportasi dan industri. Nah, dari sektor transportasi gimana sih tanggapan Mbak Amel tentang sektor transportasi yang dapat menyebabkan pemanasan global? Dan dengan adanya COVID-19 ini, apakah itu berpengaruh terhadap sektor transportasi juga yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan pemanasan global? Gimana nih Mbak? Ya, terima kasih kepada Mbak Salwa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dalam masalah ini. Ada dampak positif dari COVID-19 yang membawa perubahan besar dengan adanya diadakan sistem lockdown dan PSBB ini. Dikutip dari CNN.com, sektor transportasi menyumbang 23% dari emisi global. Penyumbang utamanya yaitu berkendara dan penerbangan, yakni 72% dan 11% dari efek rumah kaca dan emisi karbon. Nah, dari sektor transportasi sendiri mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan, yakni berjangkitnya berbagai penyakit pernapasan oleh polusi udara. Nah, pada tahun 2020 ini, emisi global diperkirakan turun sebesar 0,3%. Hal ini terjadi karena diberlakukannya sistem PSBB dan lockdown tadi yang mengakibatkan manusia mulai merubah kebiasaannya, seperti mengkarantina diri dengan tidak berkendara keluar rumah, mengurangi bepergian keluar dengan penerbangan, nyaris mengurangi polusi udara sebesar 50%. Nah, hal inilah yang menyebabkan perubahan besar pada pemanasan global. Oke, terima kasih kepada Mbak Salwa dan pendengar setia Ikatan Pelajar Peduli Lingkungan. Jadi sekarang saya akan bahas materi mengenai aktivitas industri yang dapat meningkatkan pemanasan global.
Nah, aktivitas industri biasanya menggunakan bahan bakar fosil untuk bahan bakar kegiatan industri, yang mana aktivitas ini tentunya dapat meningkatkan konsentrasi karbon dioksida CO2 di atmosfer dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kemudian bahan kimia buatan lain yang dapat meningkatkan gas emisi rumah kaca itu juga ada CFC, yang mana CFC merupakan gas yang sulit terurai jika dilepaskan ke atmosfer. Jadi jika gas CFC ini dilepaskan ke atmosfer, maka zat-zat yang mengandung klorin ini akan dipecah oleh sinar matahari, dan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon pada lapisan ozon sehingga memberikan lubang pada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon sendiri adalah lapisan pelindung bumi, yang mana lapisan ini melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, jika lapisan ozon ini hancur, maka sinar ultraviolet dapat menerobos atmosfer dan dengan mudah masuk ke bumi. Jika terus-menerus dibiarkan, maka sinar ini dapat menimbulkan penyakit kanker kulit pada manusia. Melihat dampak yang begitu berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas industri karena pemanasan global yang dapat merugikan makhluk hidup, lingkungan, dan juga keadaan bumi, ada salah satu problematika yang selalu dibahas oleh negara-negara di luar sana, bahwa negara manakah yang menghasilkan pemanasan global begitu besar, atau negara manakah yang menghasilkan gas emisi sehingga menimbulkan pemanasan global dalam skala yang besar. Nah, di sini ada dua opsi, ada negara maju dan negara berkembang. Jika kita analisis, tentunya negara maju memiliki teknologi yang begitu canggih serta dari sektor industrinya pun berkembang dengan pesat. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa negara maju merupakan negara yang menyumbangkan gas emisi yang besar sehingga dapat meningkatkan pemanasan global. Dan hal ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Universitas Concordia yang diterbitkan dalam jurnal Environmental Research Letter, bahwa pada awal tahun 2014 ada 7 negara dengan penyumbang 60% pemanasan global, yaitu ada Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, Rusia, Brazil, Jerman, India, dan juga Inggris. Nah, ketujuh negara ini menyumbangkan 60% pemanasan global sebelum tahun 2005, dan Amerika Serikat itu menyumbangkan peningkatan suhu sebesar 0,15 derajat atau sekitar 20% dari peningkatan temperatur planet ini. Kebanyakan negara penyumbang pemanasan global ini berasal dari bumi utara. Sedangkan menurut laporan dari peringkat perbankan Standard & Poor's, justru dampaknya itu dirasakan oleh negara di bagian selatan. Kemudian seperti laporan S&P yang dikutip dari International Business Times, bahwa negara maju hanya merasakan sedikit dampak dari pemanasan global. Justru negara miskinlah yang banyak mendapatkan dampak dari pemanasan global ini, karena negara ini bergantung pada pekerja tani, yang mana hal ini sangat bertergantungan terhadap cuaca yang ekstrim dan perubahan iklim, serta kapasitas finansial yang lemah dalam menghadapi kerugian. Lalu kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi di dunia? Nah, kebijakan ini misalnya ada protokol Kyoto, kemudian ada IPCC. Nah, hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Mutiara. Ya, Mbak Salwa, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu di mana pada perubahan iklim merupakan isu semakin menarik perhatian dunia. Dampak perubahan iklim yang bisa kita lihat sekarang ini seperti kenaikan permukaan air laut dan juga gelombang panas yang intensif, merupakan beberapa fenomena yang sudah diprediksi oleh para ilmuwan sejak lama. Bahkan belum lama ini, berita mengenai gelombang panas yang menghantam Eropa dan Amerika juga menjadi perhatian dunia. Mengingat betapa seriusnya masalah ini, upaya menanggulangi perubahan iklim menjadi agenda negara-negara di dunia. Salah satu contohnya adalah dengan adanya konferensi perubahan iklim PBB di Paris atau The Paris Agreement yang diadakan
pada 12 Desember 2015. Tujuan utama konversi tersebut adalah mendorong negara-negara agar lebih responsif dan mengambil langkah untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan bahkan menekan sampai 1,5 derajat Celcius. 2 atau bahkan 1,5 derajat Celcius terdengar seperti angka yang rendah. Namun, jika kenaikan suhu tersebut tidak kita tekan, dampaknya akan buruk. The European Green Science Union merilis sebuah pernyataan dalam situasinya bahwa kenaikan sebesar perbedaan sebesar 0,5 derajat ini sudah bisa berdampak terhadap kenaikan permukaan air laut dan gelombang panas yang akan bertahan lebih lama. Kenaikan suhu juga akan memiliki dampak yang berbeda terhadap wilayah yang berbeda di bumi. Laporan IPCC menyatakan bahwa manusia akan berhadapan dengan perubahan dalam bidang iklim dan pangan. IPCC juga membahas pemanfaatan lahan dan perubahan iklim. Meski pemanfaatan lahan bisa membantu mengatasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca juga harus dikurangi agar target penekanan kenaikan suhu global bisa tercapai. Oke, jadi jika kita simpulkan, pemanasan global atau global warming ini disebabkan oleh meningkatnya gas emisi rumah kaca. Lalu, faktor apa saja yang dapat meningkatkan gas emisi rumah kaca ini? Itu dari tadi ada contohnya 2. Itu ada faktor transportasi dan ada faktor industri. Nah, kemudian banyak sekali dampak-dampak yang dihasilkan dari pemanasan global ini terhadap kehidupan makhluk hidup, terhadap lingkungan, dan terhadap keadaan bumi. Nah, lalu juga ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk menanggapi dan membahas permasalahan mengenai pemanasan global ini. Oke, jadi sampai sini dahulu diskusi online dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan ya, karena di sini kita saling sharing. Oke. Terima kasih kepada Mbak dan Abang ini telah menyempatkan waktu untuk diskusi online. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.